Halo, cek, cek, cek satu, cek satu, cek. Halo, assalamualaikum. Cek, cek satu. Tes, 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 cek. Cek satu. Halo, cek. Cek.
Cek, cek 1, 2, 3. Oke, segini. Oke, siap. Selamat siang. Selamat pagi. Masih pagi. Segini adik ya? Iya, Mbak. Siap. Terus sekarang cek musik. Lihat sudah. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Nggak ada musiknya. Oh, berarti share sound kayak kemarin ya? Kemarin tadi. Musiknya. Oh, kemarin ini ya. Aku sama Mas Wahid ini mikrofonnya, nggak musiknya, Dek. Oh ya, kalau saya belum kayak kemarinnya apa ya? Oh, di mana sih kemarin di video ya? Ya, screen terus di advance. Advance. Saya sound only. Bentar. All participants. Tapi ini nggak ada tulisannya share sound. Ini kan? Oh, bukan. Sorry. Share Ini kan? Bukan yang saya screen. Oh, langsung oke. di advance. Sampingnya. Paling atas. Sorry. Ya, version only. Ini komputer audio. Stereo? Nggak usah kok, itu langsung aja. Udah langsung nih, share. Oh gitu, siap. Coba ya. Oke. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk berhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat. Oh, dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Berita semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti lakukan melangkah menuju damai jiwa. Bersama dirimu terbebas dari nestapa, dalam wangi bunga cita, cinta dan bahagia. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat. Oh, dipeluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti lakukan melangkah menuju damai jiwa. Melangkah menuju damai jiwa. Yakinkan segalanya. Kian lama kian pasrah ku rasakan jiwa. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diri terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah. Menipu sanubari tak semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya.
untuk mensyukuri apa yang ada, apa yang ada. Atau memang hanya kita saja yang tak puas dengan apa yang ada, apa yang ada. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani Selamat pagi Dokter Nabila. bersama. Selamat pagi, Mbak. Halo Dokter Nabila, perkenalkan saya Galuh yang akan membawakan acara pagi hari ini. Gimana, Mbak? Salam kenal Dok, saya Galuh yang akan memandu acara bincang pagi hari ini. Oh iya, oke. Salam kenal, Mbak. Saya Nabila. Oke, Dokter Nabila, ini saya betul ya mau manggilnya Dokter Nabila aja nih. Oh iya, bebas sih. Sebelumnya terima kasih banyak ya Dok sudah bersedia untuk menjadi moderator di pagi hari ini. Terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Iya Dok, ini, Wance. Gimana? ini kan temanya tema sejuta umat nih. Umat Skincare. Oh iya Dok, nah ini saya sama teman-teman mohon izin untuk cek audio dulu nggih. Oh iya, oke. Nanti Sebentar. kalau jam 7:30 kita mulai. Oh iya, oke. Terima kasih Dok. Setiap detik yang kau jalani, oh sungguh sangat berarti. Jangan pernah kau sia-siakan, semangat yang masih terpendam, jangan biarkan tenggelam. Marilah arungi arus kehidupan. Tak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Andaikan engkau dapat membuka mata, kita bisa rasakan bahagia asalkan kita terus percaya. Sadari semua makhluk tercipta untuk saling dapat menjalani hidup ini bersama. Jangan ragu, aku di sini untukmu, walaupun tak selalu di laga yang sama. Karena pastikan menghampiri badai pun datang menghakimi, namun sinarnya akan menjaga jelas arah kita.
secangkir minuman yang kau suka, sesendok kopi sedikit gula sesuai selera. Katamu buatanku istimewa. Hari-hari terus berlari hingga kopi tidak lagi memadai. Kini kau datang, ku ingin menawarkan selain minuman yang kau suka, waktu sayang perhatian sesuai selera. Untukmu tak terbatas ku sajikan. Kini aku tinggal tunggu kamu mau atau cuma kopi saja. Tinggal tunggu saja jawabanmu. Tinggal tunggu saja jawabanmu. Jawaban aku tunggu bersama cangkir kosongmu. Katamu hari ini istimewa. Kau temukan ada cinta ketinggalan di dasar cangkir kopimu. La 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 la. Nanti kau datang, statusmu bukan teman, Selamat pagi Dokter Flandiana. pacar yang ku banggakan. Selamat pagi. Cinta kopi kita, oh tiada dua. Denganmu hidup. Selamat pagi Dok, perkenalkan saya Galuh yang akan memandu acara di pagi hari ini. Salam kenal nih Dok. Salam kenal. Ya, maaf saya pakai masker ya karena saya sudah di kantor ini. Oh enggak apa-apa, terima kasih banyak. Tetap kedengeran ya suaranya ya. Terdengar jelas kok Dok. Sebelumnya terima kasih banyak Dok sudah Sama-sama. menyempatkan pagi-pagi. Nggak biasanya jam segini saya sudah sampai. Sehat Dok pagi hari ini. Sehat. Oke baik, dan pagi hari ini akan dimoderati sama Dokter Nabila ya, Dokter Nabila. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke baik, kita tunggu 2 menit lagi ya Dok, menikah Oke. nanti kita mulai pukul 7:30. Matur Baik. nuwun. Ini lagu kesukaan saya ini, Kak Galuh. Setelah lagu ini, saya akan pembukaan ya Dok. Andai aku bisa memutar kembali waktu yang telah berjalan, untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin
Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kamu sekian ke rumah, Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat. Senang sekali pagi hari ini saya Galuh menyapa Anda, tentunya di Bincang-Bincang Santai. Kali ini Bincang-Bincang Santai hadir di pagi-pagi banget nih. Dan semoga Anda sudah sarapan pagi hari ini. Kalaupun belum, silakan bersantap pagi. Sembari Anda bersantap pagi di pagi hari ini, kita simak Bincang-Bincang pagi hari ini dengan topiknya adalah mengenal sisi positif dan negatif dalam penggunaan skincare. Wah, ini kayaknya tema-tema sejuta umat wanita nih ya. Jadi untuk bunda-bunda, sista-sista mungkin siapin catatannya, nanti bisa tanya-tanya langsung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, Dr. Flandiana Yogianti, PhD, spesialis dermatologi dan venerologi dari Departemen Dermatologi dan juga Venerologi FKKMK UGM, dan pagi hari ini akan dimoderatori oleh Dr. Nabila Kirti Pradipta dari PPDS Departemen Dermatologi dan Venerologi FKKMK UGM. Baik, pagi hari ini selamat menikmati bincang-bincang santai. Untuk Dr. Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Selamat pagi Sobat Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila. Pagi ini akan memandu sesi Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Nanti akan kita bahas topik mengenai sisi positif dan negatif dalam penggunaan skincare, yang pastinya sudah ditunggu ya, karena skincare pasti diminati oleh baik pria maupun perempuan. Dan nanti dengan narasumber kita, Dr. Flandiana Yogianti, PhD, spesialis dermatovenerologi. Beliau adalah staf di bagian dermatologi dan venerologi FKKMK UGM, sekaligus Kepala Instalasi Subunit Rawat Jalan Reguler dan Privilege RSUP Dr. Sarjito. Baik. Nanti kalau misalnya para Sobat Sehat ingin bertanya, nanti bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dan nanti akan saya bacakan untuk dijawab langsung oleh pakarnya sih pagi hari ini ya, pos siang. Oke, langsung saja kita sudah bersama Dr. Flandi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi Dr. Nabila, selamat pagi Mbak Galuh, selamat pagi Sobat Sehat semuanya dimanapun berada. Sehat ya, Dokter? Sehat, semoga semuanya juga sehat ya. Alhamdulillah sehat, Dokter. Baik, mungkin ini kita langsung saja ya, Dokter, nggak usah berlama-lama karena kayaknya sudah banyak yang penasaran ya, Dokter, ini tentang skincare. Udah ada topik skincare langsung, pasti yang perempuan juga terutama ya langsung mendekat ini ya. Mungkin langsung saja, Dokter, bisa saya langsung tanya-tanya langsung kepada Dokter Flandi. Sudah siap, Dokter? Iya. Oke. Baik, Dokter. Ini mungkin kita sebagai perkenalan ya, Dokter. Sebenarnya kan orang sering banget mendengar skincare gitu. Sebenarnya apa sih, Dokter, skincare itu? Jadi skincare itu kan memang suatu produk ya, segala sesuatu yang kita pakai di kulit kita yang tujuannya untuk mungkin disebut sebagai produk perawatan. Jadi memang tujuannya bisa bermacam-macam, bisa untuk istilahnya untuk menenangkan kulit, bisa untuk digunakan untuk memulihkan jika memang ada masalah pada kulit. Samping itu juga memperbaiki atau memperkuat, melindungi, intinya merawat kulit kita lah. Itu semuanya disebut sebagai skincare sebetulnya atau produk perawatan kulit ya, yang tujuannya membuat kulit kita tidak selalu mengobati yang bermasalah, tapi bisa saja yang sudah dalam kondisi baik tetap terjaga kondisinya atau bisa menjadi lebih baik lagi. Itu Dokter Nabila. Baik. Jadi sebenarnya skincare itu nggak cuman orang tahu moisturizer kayak gitu, nggak cuma itu saja ya, Dokter? Nggak cuma itu hanya sebagian saja ya. Makanya kan kadang ada kalau kita bertemu dengan, kalau yang wanita di sini siapa sih yang nggak pakai skincare, mesti ada lah ya. Tapi kadang kita bertemu dengan mungkin teman kita yang pria gitu, kalau ditanyain pakai skincare apa, seumpama dia ada keluhan jerawat atau apa, kemudian konsultasi itu pakai skincare apa, saya nggak pernah pakai skincare gitu. Padahal kalau kita nanya lagi tadi waktu mandi cuci muka nggak? Ya iya sih, gitu kan. Nah itu sebetulnya sabun yang kita pakai itu pun juga termasuk dalam skincare sebenarnya, karena kita merawat kulit kita dengan membersihkannya. Jadi sabun muka itu juga skincare ya. Jadi bohong kalau laki-laki ditanya nggak pakai skincare, bohong ya, Dok ya? Iya, saya lanjut lagi. Apa cuma dengan air? Sabun muka kan termasuk cleanser ya, Dokter Nabila. Jadi cleanser itu sendiri adalah bagian dari skincare atau dari perawatan kulit kita. Jadi tujuannya memang untuk
membersihkan kulit ya istilahnya, apalagi kalau kita habis beraktivitas ataupun sekarang kita memakai masker kayak gini, kayak saya kayak gini ya, itu kan tentunya juga menutup gitu, dan banyak keringat, kemudian juga kulit rasanya lembab, itu juga akan dibersihkan dengan cleanser. Nah, cuma yang harus diperhatikan, mungkin sekalian kita ngobrol tentang cleanser sedikit ya, nyinggung dikit, kan memang dia memiliki efek terhadap komponen dari apa ya istilahnya, lemak atau lipid pada kulit kita ini, sehingga berpengaruh terhadap pertahanan kulit atau skin barrier bahasanya gitu. Jadi tentunya kita juga kalau memilih cleanser atau pembersih pun harus sesuai dengan jenis kulit kita. Jadi kalau yang kering mungkin juga lebih kita bisa memilih untuk yang cleanser atau pembersih yang memang ada kandungan surfaktannya. Tujuannya untuk menghilangkan lipid yang terlalu berlebihan. Jadi, biasanya pH-nya lebih tinggi ya. Nah, kalau yang kulit yang kering, cenderung kering gitu, mungkin bisa lebih memilih yang justru ada lipidnya atau tambahan, kadang ada kandungan pelembab dalam apa istilahnya, sabun wajahnya gitu, atau sekarang disebut juga gentle cleanser lah kayak gitu. Nah, itu memang tujuannya apa istilahnya untuk tidak semakin mengganggu dari barrier kulit gitu, Dokter Nabila. Baik, jadi tergantung jenis kulitnya ya dok ya, belum tentu yang belum tentu yang dipakai orang lain cocok di kita. Nah, itu yang kadang kan suka ada yang kok aku pakai ini ternyata malah jadi beruntusan, jadi jerawatan ya gitu kan. Berarti ini nggak bagus nih produknya. Oh, belum tentu. Bisa saja dipakai orang lain nggak ada masalah. Ternyata kita pakai, saya pakai gitu ternyata bermasalah. Dipakai Dokter Nabila nggak apa-apa. Gitu bisa saja terjadi. Berarti jangan cuma sekedar ikut-ikutan kata siapa ya gitu ya dok ya. Oke dok, tadi kan tentang skincare secara general ya dok ya. Ini kalau misalnya dikulik satu-satu nih dokter, ada moisturizer, ada mungkin tadi sabun muka, itu sebenarnya fungsi masing-masingnya itu apa ya dokter? Mungkin masih banyak yang belum terlalu tahu. Kalau tadi yang apa istilahnya untuk yang sabun muka sudah saya jelaskan ya. Kalau seperti yang pelembab itu kan memang fungsinya untuk istilahnya menjaga hidrasi dari kulit. Nah, sebenarnya apakah terus kalau kulit berminyak dia tidak butuh pelembab? Enggak juga. Jadi tergantung dari jenis pelembabnya sekali lagi. Jadi memilih pelembab pun kita harus menyesuaikan dengan jenis kulit kita seperti apa. Nah, kalau untuk yang kadang ada apa lagi Dokter Nabila? Eksfoliasi ya, untuk scrubbing atau apa. Nah, itu kan memang tujuannya untuk pengangkatan sel-sel kulit mati, atau yang kalau disebut awam kadang yang lapisan kulit terluar, kulit arinya gitu. Nah, ini nggak boleh rutin dilakukan ya Dokter Nabila ya. Nggak boleh, sebaiknya tidak setiap hari kalau untuk eksfoliasi itu. Jadi mungkin hanya 1-2 minggu sekali seperti itu. Itu sebagai contoh. Tapi juga sekali lagi kembali ke jenis kulitnya. Nah, terus apalagi Dokter Nabila? Sunscreen? Sunscreen, ha? Nah, itu mungkin yang juga hit. Nah, sunscreen sendiri mungkin bicara sedikit tentang sunscreen. Sunscreen itu juga jenisnya ada macam-macam Dokter Nabila. Ada yang tipe kimia, jenis kimia, ada juga yang sebagai jenis fisik ya. Nah, itu tergantung dari kandungan bahan aktifnya apa. Nah, kalau sobat sehat di sini mungkin memakai dalam tabir suryanya mengandung zinc oxide, titanium oxide. Nah, itu jenis yang fisik biasanya. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang chemical atau yang tabir surya yang kimia itu dia memang menyerap, absorb dari si paparan dari UV-nya. Sedangkan kalau yang fisik dia sifatnya fisik, jadi seperti payung. Jadi dia memantulkan. Nah, sehingga kadang memang salah satu efeknya kalau memakai yang tabir surya fisik, kesannya mungkin sobat semua merasa, aduh kok kayak itu ya, kayak pakai topeng karena tebal, kemudian agak putih. Nah, cuma sekarang kan juga sudah banyak ada apa ya istilahnya dalam bentuk yang lebih baik ya, dikemas lebih baik dalam sediaannya. Jadi kadang juga lebih nyaman untuk dipakai. Nah, kemudian nyambung dikit tentang kondisi sekarang yang sedang banyak yang berjerawat nggak gara-gara pakai masker atau yang sekarang tren maskne gitu ya. Maskne, iya benar. Iya. Nah, mungkin kita bicara nyinggung dikit tentang si maskne ini, itu juga salah satu yang bisa kita lakukan untuk mencegah lebih beratnya maskne itu adalah pemilihan sabun yang tepat atau pembersih wajah yang tepat, kemudian juga pemilihan pelembab yang tepat, dan sunscreen-nya juga yang sesuai, yang tepat.
Jadi menyinggung soal sekarang pakai masker nih ya dokter ya. Berarti kalau sekarang nih kita kan apalagi dihimbau pakai double mask gitu ya. Iya. Itu sebenarnya kalau untuk pemilihannya itu yang bijak itu seperti apa dokter? Mungkin banyak ya problem jerawat karena masker ini. Nah, terus bagi yang seperti itu bagaimana dokter ini mengatasinya? Harus pakai skincare yang seperti apa? Mungkin seperti itu dokter. Kalau yang tadi yang sudah saya sampaikan yang diperhatikan tentunya adalah pelembabnya, kemudian juga adalah apa namanya tadi pembersih wajahnya, kemudian tabir surya juga tetap bisa dipakai, tapi tergantung kondisi derajat keparahan dari jerawatnya ya. Sekali lagi kan itu per case, kadang tiap kasus berbeda ya sobat sehat ya. Jadi kayak kalau pelembab kita perlu untuk apa? Untuk ya menjaga kelembapan dan juga hidrasi kulitnya. Dan tentunya yang itu tadi bilang disesuaikan. Kalau kulit berminyak tentunya berbeda sama kalau kulit yang jenis yang kering atau yang sensitif gitu ya. Mungkin kalau sobat biasa sebut, nah lebih butuh yang mengandung banyak moisturizer kalau yang apa istilahnya yang kulit yang kering. Nah, kemudian untuk sabun wajah juga harus sesuai dengan jenis kulitnya. Mungkin kalau boleh menyarankan ya apa kalau yang kulit kering kayak gitu coba deh gunakan yang istilahnya yang apa sih gentle non soap cleaner kayak gitu juga ada. Jadi ciri khasnya biasanya sabunnya tidak berbusa waktu dipakai. Kalau untuk kulit yang kering. Nah, kalau yang kulit yang berjerawat bisa disesuaikan juga karena pemilihan sabun wajah yang atau pembersih wajah yang tidak sesuai itu juga bisa memicu jerawat gitu. Oh gitu. Nah, selain itu kapan tahu oh ini kayaknya kulitku kering nih. Kadang ada yang bertanya kapan sih kalau kita tahu tanda-tandanya? Nah, kalau seumpama kita mencuci wajah, kemudian setelah itu kok rasanya kulitnya kayak kenceng, ketat, kayak gitu kita perlu curiga. Itu jangan-jangan kita salah dalam pemilihan sabunnya. Kadang ada yang merasa biar bersih wajahnya dicuci terus kayak gitu. Nah, itu juga justru malah bisa merusak barrier kulit juga. Jadi jangan memakai air hangat juga karena kita ketahui air hangat sendiri juga dapat mengganggu apa ya barrier kulit itu sendiri. Jadi cuci muka itu juga nggak boleh terlalu sering ya dokter ya kan kadang insecure terus cuci muka terus gitu. Ada lagi ya mungkin ini jerawat tuh karena kulit saya kotor jadi di scrub terus. Nah itu justru malah bisa menyebabkan masalah lain. Nah kalau untuk tabir surya sendiri yang harus diperhatikan itu memang tadi kan saya sudah sebutkan ya tabir surya ada dua macam. Kalau yang jenis kimia itu memang dia cenderung lebih meningkat apa ya istilahnya resiko untuk sensitasinya itu lebih tinggi pada waktu oklusi, pada waktu tertutup masker. Jadi kalau pada orang-orang yang dengan atopi itu mungkin juga bisa memicu tidak hanya maksne ya, tapi kondisi kulit yang lain. Nah, sedangkan untuk yang tipe fisik yang tabir surya yang jenis fisik itu dikatakan itu lebih istilahnya tidak terlalu banyak yang laporan-laporan yang menyebabkan seperti gangguan pada kulit ya yang kandungannya zinc oxide, titanium oxide tadi itu. Nah, selain itu yang juga harus diperhatikan sobat sehat apa kandungan dari skincare yang kita pakai pada waktu kita mau memakai masker ya. Karena nah ini mungkin sisi positif dan negatif ya udah mulai menyinggung ke topik ini ya. Ada beberapa yang mungkin harus dihindari penggunaannya pada waktu kita memakai masker. Contohnya sudah banyak laporan jurnal-jurnal ilmiah yang melaporkan kayak gitu seperti kandungan seperti alkohol, kemudian juga hidroklorik acid, asam salisilat itu dan retinol semacam itu juga dengan kondisi tertutup, apalagi kalau sedang memakai masker berjam-jam itu biasanya kemungkinannya nanti untuk potensinya untuk menyebabkan suatu iritasi pada kulit juga lebih tinggi. Gitu. Gitu. Nah, jadi kalau mau dipakai malam aja pada waktu tidak tertutup masker. Jadi tetap bisa pakai ya dok ya produk-produk itu tapi malam bukan saat menggunakan masker. Iya, mungkin jadi lebih bijaksana. Bukan terus nggak sama sekali gitu nggak juga. Nah, terus setelah itu kita udah pakai moisturizer, udah pakai pembersih wajah yang tepat. Nah, juga sebaiknya jangan dandan make up yang terlalu tebal pada waktu memakai masker. Kalau mau menghindari yang asma itu, karena yang seperti kita ketahui kalau pori-pori yang kulit tertutup ya oleh mungkin kandungan minyak yang ada dalam make up dan yang lain-lain gitu, itu akan menyumbat. Nah nantinya itu akan menyebabkan meningkatkan potensinya untuk nanti munculnya jerawat. Jerawat. Sobat sehat. Oh iya, berarti sobat sehat kalau mau make upan mungkin yang
atas maskernya aja ya dok ya, kan nggak Itu yang kelihatan saya juga. lakukan saat ini, Oh, Dokter Nabila. Dokter. Baik, boleh itu tipsnya ya, Iya. mengatasi jerawat karena Yang masker. penting kinclong yang di luarnya. Iya benar dokter, Jangan tanya kalau dibuka, itu hanya di ruang tertutup. nggak boleh dibuka, iya benar, ada Nggak boleh dibuka manfaatnya. masker. Iya benar, ada manfaatnya Ya. juga ya dok pakai maskernya ya. Selain melindungi dari Iya. COVID. Oke dokter, kalau tadi kan tentang skincare jenis-jenisnya. Nah, sekarang kan marak ya dokter, ada berapa step skincare, ada 7 steps, 10 steps, segala macam. Sebenarnya urutan penggunaan skincare itu baiknya seperti apa sih dokter? Oke, sebenarnya saya sendiri juga tidak terlalu hafal ya itu step-stepnya. Kadang malah suka sampai 10 gitu kan. Ya, saya nggak akan komentar banyak tentang itu. Tapi sebenarnya yang seperti saya bilang ya, jadi basic dari skincare yang perawatan kulit yang harus kita lakukan ya terdiri tadi itu. Kita memakai sebetulnya yang paling sederhana adalah pelembab dan apa istilahnya, pembersih wajah atau cleanser. Iya. Jadi yang step pertama tentunya ya kita membersihkan wajah ya dengan cleanser yang sesuai dengan kulit masing-masing. Jadi contohnya mungkin kalau yang kulitnya berjerawat, berminyak kayak gitu nggak bisa dong pakai yang sabun wajahnya yang mungkin dia yang untuk kulit-kulit yang sensitif, yang dalam artian yang kering kayak gitu, mesti akan rasanya tambah berminyak. Tadinya kalau sobat sehat yang kulitnya kering kayak gitu, yang cenderung sensitif itu biasanya cenderung ke kering ya, dry skin ya. Memakai yang untuk yang oily, yang sifatnya itu mesti akan bilang kok saya kering banget ya, pakai ini tambah rasanya kayak kering, kenceng, bersih. Kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, mending diganti. Gitu. Nah setelahnya bisa dipakai kalau memang ada beberapa treatment ya, ada pengobatan itu boleh dipakai terlebih dahulu, semisal ada jerawat atau mungkin ada masalah lain di kulit boleh dipakai terlebih dahulu. Kalau nggak ada masalah apa-apa ya sudah, setelah itu pelembab. Nah kalau mau pakai tabir surya kapan terakhir dia dipakainya? Jadi setelah pelembab baru kita pakai tabir surya seperti itu. Nah kalau di malam hari kadang kan kita beraktivitas setelahnya ya, itu kan tadi di pagi. Ya setelah itu ya seperti biasa kita bersihkan. Tidak perlu seperti mau ngosek kamar mandi ya bersihnya ya, biar lepas lumut dilakukan. Itu jadi biasa-biasa aja. Kadang saya beberapa kali menemui pasien tuh, ini berarti cuma 2 kali dok cuci mukanya. Ya iya, lah selama ini ya berapa jam dicuci karena dia merasa dia berminyak dicuci gitu. Nah ternyata dengan memperbaiki ritual cuci mukanya itu pun memperbaiki kondisi jerawatnya. Nah balik ke tadi, jadi cukup dilakukan mungkin 2 kali gitu. Nah kemudian setelahnya juga sama, kalau memang ada yang obat yang harus dipakai, yang tentunya yang diresepkan atau diberikan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin ya, atau dokter spesialis dermatologi dan venerologi, setelahnya baru setelah itu pelembab. Dan kalau tadi memang tidak ada masalah, boleh dipakai yang tadi yang dikatakan tidak boleh dipakai sebaiknya tidak dipakai di pagi hari itu tadi. Seperti retinol dan teman-temannya tadi itu. Jadi simple sebenarnya ya dok ya, maksudnya nggak usah. Dan kadang laki-laki juga kalau pengen pakai skincare, aduh takut ribet gitu. Ternyata sebenarnya kan sesimpel itu kalau merawat wajah. Nah ini dok, kalau tadi kan ada sisi positif yang sempat kita bahas nih. Kalau sekarang itu banyak juga yang merasa bahwa setelah menggunakan skincare itu malah jadi beruntusan, malah jadi jerawatan. Terus itu kenapa sih dok bisa terjadi beruntusan atau jerawat pada saat penggunaan skincare itu? Nah, lagi-lagi kita harus kembali lagi ya, jenis kulitnya seperti apa, kemudian produk apa yang dia pakai, karena belum tentu itu karena, berarti dia ngandung bahan berbahaya nih, kadang ada yang ini berarti saya beli ini abal-abal atau ini berbahaya, belum tentu. Sekali lagi saya nggak bilang enggak loh, nggak bilang iya juga nih, gray area nih karena kan tergantung kasusnya. Itu harus tahu terlebih dahulu jenis kulitnya. Nah apakah sesuai produk yang perawatan yang kita pakai itu dengan jenis kulit kita gitu. Nah kalau tidak sesuai itu juga bisa menyebabkan gangguan pada kulit, salah satunya bisa beruntusan juga.
Jadi mungkin saya Hmm. yang usianya sudah lebih old daripada Dokter Nabila nih, memakai sesuatu tentunya berbeda. Dokter Nabila pakai malah beruntusan nanti. Sebaliknya saya memakai yang Iya. memakai Dokter Nabila, di Dokter Nabila nggak masalah. Di saya malah akan muncul satu hal lain. Tapi ya mungkin sekalian mungkin kita edukasi juga ya untuk sobat sehat, memang seyogianya kalau memberi suatu produk atau memakai suatu produk, tolong diperhatikan terlebih dahulu. Ada tidak izin edarnya, ada tidak yang kriteria BPOM kayak gitu ya. Kemudian ya kadang kita nggak ngerti ya, sekarang kan memang zamannya semuanya serba online kayak Iya, gini benar. ya. Jadi kan sangat mudah, kita belanja juga gampang banget kan sekarang. Gampang banget. Iya, benar. Dari rumah sekarang WFH juga bisa langsung banyak check out-nya ya, Dok ya. Pengalaman pribadi ya, Dokter Nabila. Lumayan, Dok. Iya. Tapi kalau sudah beruntusan atau jerawatan seperti itu, baiknya gimana sih, Dok, mengatasinya nih buat kalau sudah seperti itu ya sebaiknya produk yang dipakai itu dihentikan. Jadi kadang saya senang berbagi kalau sudah merasa memakai sesuatu produk terus rasanya kok celekit-celekit banget atau merah atau terus ada kering sekali atau apa, sebaiknya dihentikan gitu. Kadang kan ada yang merasa saya udah pakai 1 minggu, 2 minggu lah, kenapa baru dihentikan sekarang ketika sudah terjadi suatu reaksi peradangan. Saya pikir itu baru efek bekerjanya, Dok. Iya, kadang dikira detox gitu, Dok, katanya orang-orang. Iya. Jadi sebaiknya langsung dihentikan ya, Dok ya. Dan lebih baik kalau memang sudah ada tanda-tanda peradangan itu merah ya kan, kulitnya merah, terus gatal, perih, ataupun sampai dia kering, ada yang mengelupas, kayak itu hentikan dan segera konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter sekarang SPDV ya istilahnya, spesialis dermatologi dan venerologi terdekat gitu. Biar memang tepat ya. Saya mengajak sobat sehat juga harus cerdas ya dan bijak dalam memilih istilahnya produk yang mau dipakai ya, karena kulit ini kan ya kita yang harus menjaga. Iya, benar banget, Dokter, harus bijak dan cermat pokoknya untuk kulit kita. Sebenarnya juga belum tentu yang lebih mahal itu lebih baik, belum tentu juga. Nah, belum tentu ya, Dok ya. Iya. Jadi jangan brand oriented ya, Dok ya. Brand oriented, iya jangan. Sekali lagi tergantung dari jenis kulit itu juga, gitu kan. Jadi jenis produk yang dipakai juga kan apa kandungannya juga. Kadang ada beberapa orang yang memang tidak bisa memakai bahan aktif tertentu gitu ya. Ada yang alergi, mungkin sobat sehat mungkin kalau pernah dengar istilahnya seperti patch test gitu, pada waktu dilakukan tes atau uji tempel itu ketahuan ternyata nggak bisa pakai produk ini gitu. Nah itu memang walaupun dia mahal loh. Terus ini kan padahal saya beli mahal, Dok, kan bukan abal-abal ya, memang bukan abal-abal gitu. Tapi sekali lagi belum tentu kalau sesuatu kita pakai itu terus jelek efeknya, itu berarti langsung di stempel, wah ini saya dapatnya yang palsu nih, kemarin di online ini merek ini pantesan kok murah nih katanya diskon, ternyata belum tentu ya. Gitu. Iya, benar, belum tentu ya, Dok, jangan melihat dari harga. Kembali lagi mana dari jenis kulit kita, kemudian juga jenis bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang kita pakai tersebut gitu. Nah, Dok, tapi kalau misalnya nih kan ada juga ya, mungkin ada yang skincare addict gitu, tapi ada juga yang mungkin males nih, Dok, menggunakan skincare. Kalau kita sebenarnya males atau skip menggunakan skincare itu sebenarnya ada efeknya nggak sih, Dok, ke kulit kalau misalnya kita, atau malah nggak pakai sama sekali nih? Natural gitu ya. Natural. Cuci muka nggak? Lagi-lagi saya itu. Oh iya, benar. Cuci mukanya aja gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih kerugiannya kalau kita tidak memakai istilahnya yang skincare yang lain ya? Nggak harus sampai step-step berapa tadi stepnya Dokter Nabila tadi 10 atau berapa gitu. 10 ya. Jadi maksudnya fungsinya kan sebenarnya kayak yang pelembab itu kan untuk hidrasi kulit ya, untuk menjaga hidrasi kulitnya, sehingga pada orang-orang yang atopik ketika memakai pelembab yang baik juga itu bisa mencegah munculnya gangguan-gangguan pada kulit semacam seperti gatal-gatal atau kulit yang terasa kering kayak gitu. Nah, di samping itu pelembab pada waktu kita zamannya sekarang kan yang zaman pandemi ini pasti masker ya. Nah, itu
si pelembab itu juga bisa melindungi kulit kita dari trauma mekanik atau dari friksi-friksi yang muncul dari kita memakai masker itu. Jadi memang nggak 100% melindungi, jelas enggak, tapi itu bisa meminimalisir dari efek-efek yang muncul akibat penggunaan masker jika kita memilih pelembab yang baik dan sesuai dengan kulit kita, itu intinya. Baik bukan berarti mahal ya. Nah, terus kalau yang untuk sunscreen atau tabir surya juga dia memiliki fungsi karena dia proteksi terhadap ultraviolet ya. Nah, kita tahu juga ultraviolet itu sebagai salah satu penyebab penuaan kulit yang dari luar, dari eksternal yang terbesar gitu kan. Selain dari paparan yang lain juga itu. Nah, itu tentunya kalau kita memakai akan mencegah terjadinya photoaging. Nah, apa itu photoaging? Itu adalah penuaan kulit yang disebabkan karena paparan dari sinar-sinar ultraviolet kayak gitu. Jadi ada keuntungannya. Nah, kalau kerugiannya ya mungkin nanti ibaratnya apa ya, kulitnya mungkin juga kusam, kadang bisa ya. Kusam itu belum tentu juga harus berarti saya harus pakai ini dan ini ya. Belum tentu. Kita bisa memperbaiki dengan memakai pelembab yang baik, sabun wajah yang baik, cleanser yang baik, itu saja sudah bisa membuat kulitnya glowing gitu, Dokter. Glowing, iya. Mungkin testimoni ya, Dokter Nabila, karena saya memang kulitnya, walaupun saya dokter kulit saya itu sebetulnya kering sekali dan sensitif, sehingga saya tidak memakai istilahnya produk-produk yang atau make up yang terlalu tebal, saya nggak bisa pakai itu. Apalagi kondisi bermasker gini akan itu semuanya jadi keluar jerawat-jerawat itu. Yang saya pakai yaitu pelembab. Jadi step saya itu singkat sekali, Dokter Nabila. Sabun wajah, pelembab, ya bagian atas dibedain bedak tabur gitu kan. Tapi itu saja juga sudah cukup apa ya, menunjukkan kulit yang sehat gitu kan. Nggak perlu yang plus kayak gitu. Ya ini mungkin sekedar contoh ya. Contoh salah satu kulit glowing dan mulus ya, Dok ya. Simple itu sebenarnya. Maksudnya ya minimalis sebenarnya. Bukan ya. Dokter Nabila lebih glowing dari saya. Make up ini, Dok, make up. Tapi Dok, kalau kata orang tuh kan ada yang bilang skincare itu bikin ketergantungan atau krim-krim racikan bikin ketergantungan. Nah itu kalau pendapat orang yang seperti itu tuh gimana Dok mengatasi yang katanya ketergantungan skincare gitu? Nah itu sebenarnya balik harus ditanyakan lagi yang dimaksudkan ketergantungan itu gimana. Apakah kalau dia sebenarnya belum tentu terus seperti tergantung gitu ya, tapi bisa saja maksudnya ketika dia tidak memakai itu terus jadi kulitnya nggak terlalu kelihatan lebih nggak kelihatan sehat yang sebelum kalau dia rajin memakai. Nah, padahal itu bukan berarti dia tergantung, bisa saja memang produk yang dia pakai sebelumnya itu cocok untuk kulitnya sehingga membuat kulitnya menjadi tampak lebih baik. Gitu. Jadi pelembab yang baik membuat kulitnya permukaannya teksturnya lebih baik, dia memantulkan sinar lebih baik, kesannya dia akan lebih glowing, lebih mulus kayak gitu. Dibandingkan dengan tidak. Nah, selagi maksudnya yang dipakai itu memang produk yang terregistrasi juga oleh BPOM, kemudian atau bukan yang kita nggak ngerti isinya apa gitu ya, sebenarnya kita tidak perlu khawatir. Cuma memang ada beberapa kandungan bahan aktif dalam suatu obat yang sebetulnya tidak untuk digunakan sehari-hari atau bukan not for daily use. Itu hanya untuk mengobati kelainan kulit, tapi tidak digunakan untuk sehari-hari. Nah itu yang kadang-kadang disalahgunakan karena ada beberapa efek yang wah kok pakai ini jadinya mulus nih, jadi lebih kok kayaknya putih. Nah itu justru yang seperti itu yang berbahaya kadang. Jadi jangan sembarangan apa ya, istilahnya pakai, apalagi kalau itu obat keras lagi gitu kan, ada labelnya obat keras gitu, ya jangan dipakai kecuali memang ada dokter yang merekomendasikan untuk memakai begitu. Oke, siap. Dokter, ini topiknya dan diskusinya sangat menarik sekali nih dokter, tapi kita harus jeda dulu sebentar nih dok ternyata. Padahal lagi seru-serunya ya dok ya. Iya. Nggak kerasa kita break dulu, menikmati lagu sejenak. Mungkin dokter bisa istirahat juga terlebih dahulu. Saya kembalikan ke Mbak Galuh, silahkan.
Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Flandi dan juga Dokter Nabila. Wah, seru banget ya. Di tengah-tengah bincang-bincang santai sudah mulai kepala ini introspeksi. Waduh, kemarin 17 Agustus banyak diskon. Kira-kira yang kita beli salah apa enggak ya? Gitu. Nggak apa-apa kok, Mbak Galuh sebenarnya. Saya juga pecinta diskon kok. Oke, baik Dok. Tapi kita harus jeda dulu untuk Anda. Oke, Mbak Galuh. Boleh untuk bertanya, silakan yang mau bertanya silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk itu kita jeda dulu. Lagu dari Kahitna dengan cantik ini akan mewarnai pagi hari Anda, tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Cantik, ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan dirimu. Oh cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu, tapi apa arti merindu selalu? Oh, oh, oh. Walau mentari terbit di utara, hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi, untukmu selamanya. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Masih di Raisa Radio Indonesia Sehat, Healthy Radio, masih di bincang-bincang santai pagi hari ini, Sobat Sehat, dengan tema mengenal sisi positif dan juga negatif dalam penggunaan skincare. Semoga lagu itu tadi bisa menambah semangat di pagi hari ini dan juga menambah kepercayaan diri untuk merawat kulit kita. Baik, pagi hari ini saya kembalikan kepada Dokter Nabila. Moga Dok.
Terima kasih Mbak Galuh, lagunya cantik ya, sesuai dengan tema hari ini. Masih bersama dengan Dokter Fandi. Siap dokter menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, Ini let's go. sudah banyak pertanyaan yang masuk nih, Iya. kayaknya banyak banget yang penasaran ya dok ya. Mungkin nanti sembari kita akan membahas sedikit mengenai mitos dan fakta yang beredar di sekarang ini ya, berita-berita Oke. yang beredar. Sekaligus kita menjawab pertanyaan dari Sobat Sehat ini ya. Mungkin pertanyaan yang pertama ini dok. Tadi kan kita membahas skincare seperti itu. Nah ini ada yang nanya juga nih dok, pola makan itu juga apakah bisa mempengaruhi kesehatan kulit juga dok? Ya, bisa Dokter Nabila, sangat bisa ya Dokter, Sobat Sehat ya. Jadi pemilihan dari makanan yang kita makan itu pun kadang berpengaruh juga pada kulit. Kenapa begitu? Karena ada beberapa yang kandungan dari bahan-bahan makanan yang kita makan itu ada yang efeknya memiliki efek seperti antioksidan lah, ataupun juga yang efek-efek lain ya. Jadi membuat kulit jadi kesannya juga lebih sehat seperti itu. Jadi seperti contohnya mungkin yang sering aja deh kayak green tea, ataupun juga kadang ini yang mungkin pada seneng nih kayak coklat gitu ya, itu ada efeknya juga ternyata. Itu juga sudah dilakukan penelitian. Jadi mungkin sekedar cerita saja ya. Dulu saya sukanya waktu di Jepang itu kadang mereka itu melakukan penelitian itu hal-hal yang sederhana dan langsung diaplikasikan, dan biasanya langsung dijelaskan dalam bahasa sederhana untuk masyarakat. Nah, waktu itu sekitar tahun 2012-an itu ada yang melakukan penelitian dari berapa kopi yang diminum itu dengan bagaimana efek pada kulitnya gitu kan, dari istilahnya kecerahan ya dan yang lain-lain. Ternyata memang orang yang minum kopi biasanya kulitnya lebih bagus gitu sederhananya. Tapi yang harus diperhatikan juga ya, kalau di sana di Jepang itu kan juga memang kalau meminum seperti teh ataupun kopi itu ya benar-benar pure gitu ya, jadi hanya kopi dan tehnya, nggak ada susu, maksudnya nggak dikasih susu, nggak ada gula kayak gitu kan. Jadi itu juga jangan terus berarti habis nih bikin apa kopi banyak, tapi ternyata dan mereka juga lebih suka memakai membuat yang apa ya istilahnya yang natural ya, secara natural daripada memakai yang instan itu juga. Jadi itu hanya sebagai salah satu cerita aja, tapi memang ada efeknya biasanya. Jadi kadang juga ada pada beberapa orang yang coba dia dirubah dari pola makannya. Selama ini sukanya makan apa? Suka sayur nggak? Enggak, gitu kan. Buah apa lagi? Gitu kan. Terus sukanya apa? Sukanya ya itu yang apa istilahnya yang western diet gitu ya, modelnya mungkin yang banyak keju atau yang mungkin protein, istilahnya yang daging atau apa. Bukan berarti itu jelek, enggak, tapi sekali lagi makan pun harus seimbang gitu. Jadi jangan cuma salahkan skincare-nya ya dok ya? Ya banyak hal, termasuk gaya hidup. Tuh, jadi kayak suka begadang enggak loh? Oh iya benar, mahasiswa apalagi. Iya benar. Presiden apalagi gitu. Presiden benar. Banyak hal ya, salah satunya memang makanan iya. Jadi juga kita harus banyak nggak minum cairan yang masuk ke tubuh kita, misal kayak minum air putih, atau nggak doyan dok minum air putih, sukanya minumnya ya teh manis. Nah tentunya setiap hari minum teh manis terus itu tentunya juga tidak baik ya, walaupun teh ada kandungan baiknya mungkin, tapi sekali lagi sesuatu yang terlalu berlebihan pun selalu nggak baik. Jadi kadang batasnya tipis gitu ya, positif dan negatif kayak gitu. Oke, baik. Jadi nggak cuma skincare, pola makan juga harus tetap dijaga. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya, dokter. Ini dari Mira Kurnia. Ini nanya tentang vitamin C, dokter. Jadi, dia nanya nih, kalau pagi hari kita menggunakan masker, apakah bisa menurunkan efektivitas dari vitamin C itu sendiri dan justru bisa memicu timbulnya maksme? Jadi, dia tanya tentang penggunaan vitamin C, dokter. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Mira, Mbak Mira. Jadi, sekali lagi kalau kita memakai suatu produk ini topikal ya, kalau saya bacanya ya berarti maksudnya sesuatu yang dioleskan kan enggak berarti ya vitamin C langsung kita leletkan gitu kan. Jangan pasti ada kayak bahan pembawanya. Vitamin C itu kan kandungan aktif yang dibawa, yang mau dipakai di kulit kita. Nah, pembawanya itu apa? Nah, kandungan dari si pembawa itu yang kadang itu bisa menimbulkan masalah.
Jadi kadang kan mungkin dalam bentuk krim lah atau serum ya, mungkin biasanya kalau vitamin C. Nah, kadang apa sih yang dari istilahnya vehicle yang buat dia membawa itu apa? Karena kadang dalam satu produk itu yang bahan aktif yang dia sebutkan itu memang ya cuma itu toh. Tapi dalamnya tuh ada banyak lagi list-listnya, berapa persen walaupun dia kecil-kecil. Nah, kalau untuk itu harus mengerti juga ya kandungan lainnya apa dalam produknya. Tapi justru kalau pada waktu memakai masker, itu memang dia lebih oklusi kan. Nah, otomatis kan dia juga lebih apa ya istilahnya, dia lebih tertutup, kemudian juga kalau bahan topikal otomatis dia absorpsinya juga akan lebih banyak. Tapi kadang yang dikhawatirkan kan kalau ada suatu bahan lain yang mungkin bukan bahan aktif kandungan utamanya itu, tapi bahan-bahan lainnya yang ternyata tidak cocok dengan kulitnya, itu yang bisa menimbulkan maksna itu. Jadi tidak hanya, maksudnya bukan dosanya si vitamin C. Ya, mungkin sebagai gambaran. Jadi ada juga kan kadang yang bilang, dok saya pakai serum vitamin C ini kok jadi beruntusan ya. Tapi kalau ini nggak apa-apa, itu sebagai salah satu contoh sobat sehat. Iya. Jadi memang kita harus bijak ya. Jadi juga jangan terus langsung mau posting di story nih. Ini ternyata produk ini nggak oke, jangan kayak gitu. Jadi bisa jadi cuma di kita aja nggak cocok. Bahaya ya sobat sehat, malah jadi kena undang-undang ITE ya dok ya. Harus bijak ya. Nah ini mungkin sedikit ini ada mitos atau fakta ini dok tadi tentang vitamin C. Kalau sekarang kan juga marak ya dokter memutihkan kulit gitu klaimnya. Nah kalau injeksi glutathione dan vitamin C ini apakah aman dok dan bisa untuk memutihkan kulit, ini mitos atau fakta ini sebenarnya dok? Oke, jadi ini sekalian juga mungkin saya terangkan ke sobat sehat ya, kalau memang mau istilahnya untuk penggunaan injeksi yang vitamin C juga harus dipastikan dulu ya dalam kondisi sehat, dalam kondisi maksudnya fungsi ginjalnya juga baik-baik saja. Karena seperti tadi yang saya bilang, mungkin satu bahan itu memang memiliki efek positif. Tapi kalau digunakan berlebihan atau melebihi dari kemampuan tubuh kita untuk mengelola, itu juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik seperti itu. Nah, kalau jadi kalau mau injeksi vitamin C dan lain-lain, pastikan dulu lah kondisi memang nggak ada masalah di ginjalnya dan yang lain. Karena kalau fungsi ginjalnya tidak baik, terus memakai dosis yang terlalu tinggi itu juga bisa berefek yang fatal juga gitu. Kemudian juga untuk yang glutathione itu kan sebetulnya seperti apa ya istilahnya peptide yang tersusun dari ada glutamat, glisin, sistein. Nah, tubuh itu sendiri mampu memproduksi ya. Di tubuh kita juga ada bisa memproduksi ya di hati. Nah, namun banyak penelitian juga menunjukkan dia memiliki efek sebagai antioksidan, makanya juga disukai ya, lebih putih atau apa. Nah, tapi dia juga waktu paruhnya sebenarnya sangat pendek, jadi cepat hilang. Nah, gitu. Jadi lagi-lagi juga ini penggunaan dosis tinggi juga tidak disarankan karena bukan untuk indikasi istilahnya untuk kosmetik sebenarnya, mungkin digunakan untuk indikasi lain dalam artian untuk terapi. Jadi bukan sekedar dalam tanda kutip untuk memutihkan wajah doang untuk yang dosis tingginya. Bahkan mungkin seperti kalau BPOM-nya Amerika itu ya FDA-nya itu mengatakan bahwa mereka belum menyetujui itu kalau untuk tujuannya penggunaannya ya yang istilah infusnya itu untuk yang efek memutihkan itu masih harus dikaji lebih lanjut lagi gitu. Oke, berarti kan nggak cuma putih ya dok ya, sebenarnya yang penting sehat ya dok ya. Betul ya. Jadi mungkin kalau orang di sana yang di belahan dunia sana yang putih-putih yang kita pengen, malah mungkin pengen loh kulit sawo mateng eksotis kayak gini, malah itu lebih diinginin gitu kan. Itu kalau di beberapa negara di sana itu tanda kaya loh Dokter Nabila. Gitu karena ya dok ya. Dia punya uang untuk beli tur ke pantai gitu. Oke. Rumput tetangga is always green gitu ya. Iya benar, lebih pokoknya iri aja terus ya dok ya. Gak ada yang sempurna gitu.
Bercanda ya sobat Oke. sehatnya biar semangat pagi ini. Iya benar, biar makin semangat. Ini ada pertanyaan lagi dari Oke. Valentina Laksmi. Selamat pagi dokter, ini dia menanyakan banyak skincare yang mengandung retinol. Ya ini memang lagi marak ya dokter ya tentang retinol gitu. Sebetulnya seberapa aman sih dok penggunaan retinol ini dan bisa nggak digunain sehari-hari dan jangka panjang atau mungkin malah membeli sendiri gitu? Gimana nih dok? Ya itu memang kan sekali lagi dia kandungannya kan dia bisa macam-macam ya, dari yang itu ada tretinoin, retinol dan yang lain-lain ya, asam retinoat dan lain-lain, dan dia bentuknya pun macam-macam. Ada yang memang seperti yang disebutkan Mbak Valentina ya, selamat pagi ya Mbak Valentina, itu ada yang kandungannya bentuknya sediaannya itu dalam krim atau gel. Nah, itu juga harus penggunaannya harus hati-hati, dalam artian bukan oh itu berbahaya, enggak juga, tapi ada beberapa orang yang memang nggak bisa. Jadi kalau memang nggak bisa ya jangan dilanjutkan. Gimana sih tanda-tanda nggak bisa? Ya, tadi itu perih, celekit-celekit atau terus memerah, meradang kulitnya kayak gitu. Nah, tergantung juga jenis kulitnya seperti apa. Nah, kalau penggunaan produk-produk ini, kalau sedang sekarang memakai masker pun tidak disarankan ya. Sudah banyak jurnal-jurnal yang mengatakan not recommended gitu, jangan dihindarin pada waktu memakai masker, sehingga memang bisa dipilih kalau memang mau menggunakan itu mungkin pada waktu dalam kondisi tidak memakai masker ya, pada waktu malam hari semisal seperti itu. Nah, kalau yang dijual bebas ya sekali lagi sih kalau saya itu bagaimana apakah dia golongannya apa? Kadang kan ada yang memang ada dilabelin sebagai obat yang sebenarnya hanya boleh beredar kalau ada apa istilahnya resep dokter. Nah, kalau kayak gitu ya seyogianya ya konsultasi ke dokter terlebih dahulu kayak gitu. Konsultasi ke dokter lebih aman Tapi pokoknya. kalau memang ada juga yang memang beredar dengan bebas, dia mungkin memakai yang presentasenya memang rendah, atau itu juga seandainya itu sudah ada BPOM-nya dan dari kulit sendiri istilahnya sudah teregistrasi ya di BPOM dan kulit tidak ada masalah juga tidak apa-apa dipakai. Tapi kalau ada masalah ya sebaiknya mungkin berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter spesialis dermatologi venerologi gitu. Oke, baik dok. Jadi memang harus bijak nih sobat sehat ya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih dokter dari Amira Maitsa. Ini dia tadi kita memang sempat menyinggung tentang eksfoliasi. Nah, ini dia nanya dokter, apakah sama untuk penggunaan eksfolian kimia yang sekarang banyak dijual bebas ini di pasaran, dan bagaimana dengan penggunaan toner-toner yang mengandung AHA, BHA, PHA? Mungkin penggunaannya seperti apa? Soalnya kan banyak yang memang membeli sendiri tadi ya, diskon 17. Oke, 768 nanti. Oh iya, 1708 benar. Selamat pagi Mbak Amira. Jadi kalau ya seperti yang ditanya tadi yang kita sampaikan untuk eksfoliasi itu tadi sebetulnya yang istilahnya tindakan pengelupasan itu memang tidak perlu terlalu sering karena lagi-lagi tergantung sih bahan kimia apa yang dipakai untuk tindakan tersebut. Contohnya kalau mungkin kita mau chemical peeling kayak gitu juga enggak setiap hari kan gitu, enggak disarankan setiap hari. Tapi kalau untuk yang ditanyakan seperti AHA, BHA, PHA, selagi tidak ada masalah di kulit itu tidak apa-apa dipakai gitu. Kalau mungkin mau bertanya lebih baik yang mana ya dok, AHA, BHA, PHA. Nah, BHA itu kan mungkin yang lebih lama ya, lebih baru gitu. Nah, itu dikatakan memiliki efek seperti AHA, bisa memberikan efek seperti AHA, tapi dengan efek samping yang lebih minimal. Jadi kalau mungkin ada yang nggak bisa gitu pakai AHA, bisa saja dicoba. Tapi kalau memang tidak bisa, kulitnya perih, meradang nggak gitu ya sebaiknya dihentikan gitu. Oke, pokoknya jangan hanya tergiur ikut-ikutan seperti itu. Kulit kita pasti beda-beda setiap orang. Ya, pasti beda dan nggak perlu. Tapi pengen kayak yang di iklan kayak gitu, yang di iklan tidak di Photoshop itu. Iya benar. Pengen kayak di iklan. Saya senang ayo kita percaya diri gitu loh dengan apa yang kita miliki gitu loh. Beauty is from inside ya. Gitu iya. Kan? Benar. Tapi kalau kita percaya diri, kita ya istilahnya ya memang merawat dengan ya sewajarnya dan juga percaya diri dengan apa yang kita miliki, itu niscaya juga pasti akan kelihatan glowing gitu, karena hati kita juga bersinar. Iya, itu apa coba? Glowing gitu ya, udah kayak seperti itu sebenarnya yang dicari-cari.
inside outside gitu, centerin habis itu. Mungkin ini sedikit membahas mitos fakta lagi nih dok. Oke. Apakah benar dok suplemen kolagen dapat mengencangkan kulit wajah? Apakah ini mitos atau fakta nih dok? Oke, jadi kan kalau kolagen, cerita dikit ya, kolagen itu sebenarnya juga kulit kita kan menghasilkan kolagen ya. Jadi ada kolagennya maksudnya, jadi ya 12. Nah, itu juga ada beberapa kolagen sendiri itu kan protein utama yang ditemukan pada jaringan ikat kulit. Kemudian fungsinya memang untuk elastisitas. Jadi pada kulit muda gitu biasanya beda. Karena kalau saya biasanya kalau suka memberikan kuliah gitu ya tentang kulit itu kayak apa namanya spring bed sama king coil kayak gitu, sama yang kasur kapuk gitu toh. Jadi kalau yang masih kolagennya banyak itu kan pernya banyak tuh, jadi mentul-mentul. Nah kalau kasur kapuk kan, gitu kan. Nah itu kolagen itu fungsinya kayak gitu, kayak semacam yang membuat kulit itu kelihatan apa ya, empuk, mentul-mentul kayak gitu kan. Nah itu memang berat molekulnya cukup tinggi. Nabila. Jadi memang kalau pada bahan yang olesan itu memang terkadang juga tidak terlalu mudah untuk bisa terabsorpsi semuanya oleh kulit. Nah, kalau beberapa kandungan itu juga seperti pada makanan-makanan ada juga yang mengandung kolagen. Contohnya kaldu ikan, sama kadang juga kalau kita tahu kayak ceker kayak gitu tuh juga punya itunya. Iya, nah itu kalau masalah yang oral memang masih harus diteliti lebih jauh ya dokter Nabila ya, karena sebenarnya ada yang beberapa studi yang menunjukkan ada manfaat, ada yang juga tidak gitu. Sekali lagi Jepang dulu juga suka meneliti kayak gini ya, Nabila dan sobat sehat. Jadi istilahnya mereka tuh nyebutnya beauty drink gitu. Jadi sudah dari dulu kalau di supermarket itu banyak itu beredar kayak gitu, beauty drink terus yang apa-apa gitu. Karena memang banyak penelitian yang mencoba menilai tidak hanya masalah di secara kosmetik, tapi juga pada yang kelainan-kelainan kulit tertentu. Jadi dihubungkan seperti yang untuk kelainan kulit, ini bukan bicara dengan kolagen ya, tapi yang kandungan beauty drink yang lainnya kayak yang ceramid atau apa gitu. Ceramid, jadi ceramid yang bukan hanya dari itu ya, tapi juga ada yang di suplemen itu. Ternyata walaupun memang masih perlu penelitian yang lebih besar ya, suatu penelitian itu menunjukkan ada efeknya gitu terhadap kualitas dari kulit si subjek-subjek tersebut yang memang jenis kulitnya cenderung kering gitu. Jadi memang masih harus banyak penelitian sih dokter Nabila. Kadang klaimnya memang luar biasa ya, kadang ada yang bilang untuk anti akne terus semuanya gitu. Nah kalau untuk anti akne, aduh ini kita bicara beda lagi, ini nanti harus sesi tersendiri khusus untuk akne ya. Iya panjang ya dok kayaknya kalau untuk akne gitu kan. Kita di-cut sama Mbak Galuh nanti kalau kepanjang. Itu jadi memang harus istilahnya kita lihat patogenesisnya sebenarnya, bagaimana sih terjadinya akne, nggak terus semuanya dibabat habis, ini bisa untuk ini. Nanti kayak teh botol sosro ya, makanannya minumnya teh botol tut, kayak saya nyebut merek ya padahal udah. Oke, tadi kan tentang akne nih dok. Ada mitos lain nih dok, katanya mungkin ini beberapa waktu lalu sempat hits ya dok di kalangan masyarakat. Katanya cuka apel itu bisa mengatasi akne. Ini apakah benar dok nih? Itu ya banyak yang justru datang dengan iritasi, Dokter Nabila. Jadi justru penggunaan cuka apel apalagi pada kulit yang sensitif atau berjerawat itu malah menyebabkan iritasi sehingga menyebabkan jerawatnya semakin meradang gitu. Ya sekarang macam-macam ya Dokter Nabila, buat sehat jangan gitu ya. Sebaiknya juga bijak dan be smart gitu ya. Jadi juga semuanya ikutin di mana, di Google gitu atau di YouTube gitu kan. Harus lebih bijak juga untuk memilih apa yang ditonton apa. Jadi nggak cuma cuka apel Dokter Nabila, ada yang dengan bawang putih. Terus jeruk nipis. Kadang saya candain nggak sekalian sambal, nggak sekalian cabai terus diulek. Buat masak ya dok ya. Terus dia datang benar-benar kondisinya datang dengan ulkus Dokter Nabila. Katanya ternyata dia jerawatnya dipupukin pakai bawang putih. Saya kan kaget kan. Terus
Terus habis itu saya cuci mukanya pakai perasan jarum ini, itu kan gimana nggak shock itu? Aduh, Mana ada kayak wajan ya dok mukanya jadi. kurang cabai mbak. Oke Salah dia. oke. Tapi setelah diperbaiki, dihindarin dia pun membaik. Jadi kadang Baik. hal-hal apa yang kita pakai. Selain itu juga kadang baking soda juga ada juga kan ya dok? Iya benar-benar. Katanya ada yang bilang baking soda bisa untuk membersihkan muka. Benar nggak sih dok? Hati-hati juga ya. Jadi sebenarnya memang baking soda kan bisa ada efeknya untuk pada keratinosit ya. Jadi tapi kita harus mengukur dengan pasti pH-nya berapa. Oke. Jadi sembarangan baking soda plung-plung, nanti jadinya ya. nanti. Terus hati-hati, intinya juga jangan semuanya ditelan mentah-mentah lah intinya. Terus ada penelitian yang mengatakan gini, terus telan mentah-mentah juga jangan kayak gitu. Karena kadang itu justru bisa menyebabkan apa yang sudah ada di kulit kita, masalah itu jadi lebih berat. Atau kalau enggak, kulit yang sudah oke-oke aja nggak ada masalah, jadi masalah gitu. Iya benar, malah jadi menyesal. Pokoknya menyesal di akhir ya dok ya. Iya, kalau depan pendaftaran. Iya benar. Oke dok, ini ada pertanyaan dari dokter Dewi nih dok. Namanya, mau tanya untuk penggunaan krim skincare di waktu hamil. Sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu atau bagaimana dok? Kalau konsultasi lebih baik ya, karena kita kan sekali lagi tidak tahu, apalagi kalau pada yang kulit berjerawat gitu. Ada beberapa yang tidak boleh dipakai, ada yang aman dipakai. Jadi memang sebaiknya mungkin kalau bisa konsultasi lebih baik ya, sama mungkin produk yang biasa dipakai mungkin bisa dibawa juga. Ya. Oh iya, jadi ibu hamil tetap bisa menggunakan skincare ya dok ya, kan kadang takut gitu. Apa sih yang aman buat ibu hamil, apa yang nggak boleh gitu. Iya, nanti mungkin bisa berkonsultasi lebih lanjut. Ya. Oke. Ya dok, ini ada pertanyaan lagi dari Fahriyah Yanfar. Selamat pagi dokter, ini dia menanyakan untuk mendapatkan hasil terbaik, berapa kali kita kontrol ke dokter kulit, misalnya pun tidak ada masalah, mungkin kadang pengen glowing itu tadi dok, terus pengen konsultasi ke dokter, jadi kapan kita harus ke dokter? Ini selain itu berapa kali ya? Kalau berapa kali nggak ngerti ya, kan tergantung ya, itu kan. Terus kalau udah membaik, saya pribadi juga kalau udah membaik, saya berarti minggu depan harus sini lagi nggak? 2 minggu lagi harus sini lagi nggak dok? Ya nggak usah, ngapain kalau udah baik gitu kan. Nah kecuali kangen saya ya silahkan gitu. Tapi nggak ya, intinya itu lagi personal gitu, tiap orang beda-beda. Tapi prinsipnya kalau itu udah membaik ya tentunya juga tidak perlu harus kontrol terus gitu ya. Kalau sudah bisa memakai produk-produk yang bebas pun tidak masalah. Bukan berarti kalau sekali ketemu dokter kulit, aduh nanti kalau udah ketemu dokter Flandi habis ini nggak bisa saya pakai yang itu, beli di apa, enggak juga. Dokter Flandi aja pakainya yang beli di itu kok. Iya benar-benar, mungkin ada juga dok yang takut, katanya mungkin krim racikan dokter itu malah bikin ketergantungan. Benar nggak sih dok? Malah jadi kalau misalnya lepas jadi breakout gitu bilangnya. Itu yang tadi sempat kita bahas juga kan, sebenarnya juga tergantung dari kandungan krim itu sendiri apa gitu kan. Sebenarnya tentu dia istilahnya karena berhenti terus jadi breakout. Bisa saja waktu dia pakai itu nggak ada kandungan obat-obatnya, tidak ada gitu. Bukan karena jangan khawatir terus mikirnya, ada apanya ini, dari zat apa yang belum tentu. Cuma yang diberikan itu sudah sesuai gitu aja. Mungkin lemaknya sudah sesuai dengan pas gitu ya jenisnya, dengan jenisnya, sehingga menjadi lebih baik gitu. Dan ketika dia ganti dengan produk lain yang ternyata itu tidak sesuai gitu, jadi malah keluar deh jerawatnya. Jadi belum. Oke. Jadi gitu ya sobat sehat ya. Pokoknya kita harus selalu bijak, harus bisa. Ya ini karena untuk kulit wajah kita sendiri, jadi memang kita harus hati-hati nih terhadap berita-berita yang beredar, nggak harus ditelan mentah-mentah seperti kata dokter Flandi tadi. Ya dokter, ini mungkin terakhir nih dok ya. Aduh, kayak nggak pengen berakhir sebenarnya, masih banyak yang pengen diketahui sebenarnya. Tapi ini kita memang setrap kita dokter Nabila. Iya, aduh nanti ganggu acara yang lain ya Mbak Galuh ya. Mungkin ada sedikit kesimpulan nggak dok yang bisa diambil mungkin bagi sobat sehat semuanya, gimana tips kita memilih skincare yang tepat untuk kulit untuk menghindari efek negatifnya dan mendapatkan efek positifnya. Oke, jadi ya kesimpulannya memang kalau kita memakai suatu produk itu pertama kita harus mengenali jenis kulit kita terlebih dahulu ya kan. Terus nanti juga kita sesuaikan dengan bahan-bahan apa yang kita kira-kira ada dalam produk tersebut, itu kira-kira sesuai tidak. Dan kalau kita memberi suatu
produk itu juga harus dipastikan bagaimana kemasannya dalam kondisi baik enggak, jangan-jangan udah kerowak segelnya, atau apa itu perlu diperhatikan. Kemudian juga kadaluarsa tanggalnya. Jadi mungkin belum tentu dari kremnya itu yang enggak baik, mungkin itu sudah lewat. Kadang kan ada juga ya sobat sehat yang eman-eman gitu ya bahasanya ya. Bahasa ini terus disimpan tuh. Nah, ternyata udah 3 tahun yang lalu itu ya. Terus saya pakai sekarang beruntusan dong. Ya, itu bukan salah kremnya. Itu udah mau jadi terasi itu. Nah, terus juga untuk produk ya bisa sobat sehat bahkan bisa untuk cek loh di BPOM di website bisa cek apakah terdaftar, memiliki izin BPOM atau tidak, terregistrasi atau tidak, itu bisa. Jadi tentunya kalau yang sudah beredar dan ada izin BPOM-nya tentunya juga lebih aman ya karena sudah dinilai oleh yang berwenang istilahnya. Nah, itu dan tentunya hindari produk-produk yang istilahnya berbahaya, yang mungkin sudah banyak dengarlah kayak yang ada merkuri dan juga penggunaan hidrokuinon yang tanpa pengawasan itu juga harus waspada ya. Kadang kita juga apakah hidrokuinon terus di-ban gitu ya, untuk beberapa kan masih ada penggunaan juga, tapi harus dengan pengawasan. Sekali lagi, kita harus membedakan mana yang boleh diberi secara bebas, mana yang memang harus diresepkan dokter, dan mana yang memang harus diawasi oleh dokter. Itu yang harus benar-benar smart dan bijak ya untuk ya sobat sehat semuanya. Oke, mungkin Baik, terima kasih Dokter Flandi. Aduh, sangat menarik sekali nih ya tentang skincare. Kita nggak terasa sudah 1 jam berbincang-bincang mengenai skincare. Ya? Iya, nggak terasa banget dokter. Kayaknya pengen nambah nih sampai 1 hari. Nanti pulang ke rumah saya. Oke. Iya, Baik, jadi mungkin terakhir juga yang tadi itu bahwa tidak selalu, sekali lagi ya, belum tentu kalau kita mau itu harus selalu yang mahal tadi yang mau saya share ya, bahkan yang istilahnya biasa-biasa saja pun itu bisa baik. Jadi tipsnya apa ya, tujuan kita kalau bisa ya glowing, tanpa perih, tanpa gatal. Nah, terus uang sakunya masih banyak karena nggak habis terlalu banyak gitu kan. Happy. Gitu kan? Iya, benar. Benar, Dok. Oke, terima kasih Dokter Flandi atas waktunya dan berbagi ilmunya. Ya, semoga kalau ada salah-salah kata ini. Bercanda tapi. Ya, semoga sobat sehat dapat mengambil manfaatnya dari topik bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Flandi sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kita, bersama sobat sehat semuanya. Sehat terus ya dokter ya. Sama-sama, sehat selalu Dokter Nabila, Mbak Galuh, dan juga sobat sehat dimanapun berada. Terima kasih dokter, tetap sehat dan tetap glowing tadi ya dok ya, dari dalam. Beauty from inside ya. Beauty from inside. Oke, sobat sehat, sebelum saya akhiri, saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama membawakan bincang-bincang santai pada Raisa Radio pagi hari ini. Saya mohon pamit dan saya kembalikan ke MC ke Mbak Galuh. Silakan Mbak Galuh. Oke, baik. Terima kasih dok. Terima kasih banyak Dokter Nabila dan juga Dokter Flandi. Wah, kayaknya setelah ini kita perlu bikin acara mitos atau fakta nih kayaknya ya. Kalau yang gitu, kita misteri kosmetik. Ya, baik. Terima kasih banyak. Nah, sobat sehat, semoga bincang-bincang santai pagi hari ini bermanfaat. Mungkin setelah ini kita jadi lebih tahu lagi nih banyak ilmu yang kita serap pagi hari ini. Kita jadi lebih berintrospeksi, kira-kira kita menggunakan apa selama ini dan juga mulai mereplikasi kira-kira ke depan apa yang perlu kita ubah dan apa yang perlu kita upayakan. Ternyata cantik pun tidak harus mahal ya dok ya. Betul, contoh dokternya deh. Oke, baik, terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Flandiana Yogianti, PhD, spesialis dermatologi dan juga venerologi. Dan juga terima kasih banyak untuk Dr. Nabila Kirti Pradipta atas menjadi moderatornya pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan untuk Anda sobat sehat, pantengin terus Raisa Radio. Informasi seputar Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagramnya di @raisaradiogm. Saya Nigaluh beserta kru yang bertugas mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Selamat beraktivitas. pagi. Sehat Terima selalu kasih. semuanya. Jangan lupa prokes. Siap.